Hai Beauty, welcome back to Baba Beauty Channel. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan bahas tentang day cream dan juga sunscreen. Sekaligus aku juga mau klarifikasi nih tentang video aku yang ini. Karena masih banyak banget teman-teman yang nanya, day cream dulu atau sunscreen dulu baru day cream. Dan satu pertanyaan lagi yang sering banget muncul, Kak, kenapa sih setelah pakai Dana Salmon malah kulit breakout? Padahal kan katanya bisa bikin kulit cerah dan juga glowing. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe terus channel ini biar channel ini terus berkembang. Let's go to the video. Pertama, kita akan bahas dari segi sunscreennya dulu. Jadi, sunscreen itu fungsinya untuk menjaga atau melindungi kulit dari paparan sinar matahari, baik dari UVA dan juga UVB. Nah, sunscreen yang sering aku pakai ini biasanya dari SR12 Sunscreen Gel. Nah, ini salah satu sunscreen terbarunya dari SR12. Salah satu sunscreen yang masuk ke tipe chemical sunscreen. Jadi, dia teksturnya watery gel, Pak. Coba di swatch. Nah, karena sunscreen gel dari SR12 ini teksturnya itu water based gel, jadi dia itu gampang banget meresap, terus dia nggak bikin lengket di kulit, terus juga dia cocok untuk semua tipe jenis kulit. Nah, ini teksturnya. Walaupun ini warnanya putih, nanti dia gampang meresap, guys. Jadi warnanya akan jadi bening gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kulit sawo matang atau kuning langsat, itu tenang aja, dia nggak akan jadi white cast di kulit atau ngasih tone yang abu-abu. Plus, sunscreen gel dari SR12 ini dia non-comedogenic, tanpa alkohol, tanpa perfume, dan juga tanpa paraben. Betul banget, jadi buat teman-teman yang punya acne prone skin atau sensitif, ini cocok banget karena dia nggak nimbulin yang namanya reaksi berlebihan kayak jerawat atau semacam. Dan banyak yang bilang katanya pemakaian sunscreen itu bisa bikin kulit kusam. Don't worry, kalian gak perlu khawatir karena sunscreen dari SR12 ini dia mengandung niacinamide dan juga vitamin C yang bisa membantu mencerahkan kulit. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalnya bikin kulit kalian jadi kusam. Betul banget, ditambah si sunscreen gel ini tuh udah ada kandungan 8 hyaluronic acid sekaligus, sama ada aloe vera dan vitamin E. Itu fungsinya untuk antioksidan atau melembabkan kulit, menghidrasi kulit juga. Terus dia udah ada centella asiatica, ini fungsinya untuk menenangkan atau mengatasi kulit yang iris. Next, ke produk selanjutnya, kalau tadi kita nggak bahas sunscreen, sekarang kita nggak bahas yang namanya day cream. Jadi di SR12 itu ada yang namanya day cream di Dana Salmon dari SR12. Ini tuh salah satu produk best seller, tapi masih banyak teman-teman yang bingung untuk cara pemakaiannya. Kayak di video aku sebelumnya, banyak banget teman-teman yang komen, pemakaian sunscreen dulu baru day cream, bukannya harusnya day cream dulu baru sunscreen ya? Nah, fun fact, urutan skincare biasanya dilihat dari teksturnya. Prinsip dasarnya, kalian bisa pilih dari yang cair ke yang kental karena tekstur dari si DNA day creamnya itu creamy dan mengandung foundation. Nah, makanya kalau misalkan kalian pakai si Dana Salmon ini sebelum sunscreen, pertama kalian layernya itu bisa yang namanya nggak rata. Kedua, sunscreen kalian bisa bentang-bentang atau nggak ngeratain di kulit. Jadi untuk perlindungan dari si sunscreen itu nanti nggak bakalan maksimal, guys. Nah, sekarang aku akan coba battle pemakaiannya. Di sebelah sini aku akan pakai sunscreen dulu, baru day cream, dan di sisi satunya lagi aku akan pakai day cream baru sunscreen. Ini muka aku udah, makeupnya udah aku hapus ya. Udah aku hapus. Pertama aku akan pakai sunscreen dulu. Ini before pemakaian sunscreen dan ini after pemakaian sunscreen. Nah, ini setelah pemakaiannya, kalau udah kering nggak ada bedanya sama sekali dan nggak bikin kusam juga. Next aku akan pakai si day cream dari SR12 nya. Oke, dikit aja ya guys. Oke, cukup, nggak usah banyak-banyak. Sekarang kita ratain. Nah, ini perbedaannya. Yang ini before-nya, ini masih ada hiperpigmentasi sebelah sini. Dan ini afternya, jauh lebih glowing. Ini afternya, jauh lebih glowing. Dan 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 ini afternya, jauh leb
dan nggak geser sama sekali. Dia benar-benar flawless gitu. Next aku mau pakai cara kedua, yaitu pakai day cream dulu baru pakai sunscreen. Oke. Terus kita apain? Ini setelah pakai DNA Salmon. Ini sisi satunya lagi, nggak ada bedanya sama sekali, sama-sama glowing dan sama-sama jauh lebih cerah daripada sebelum pakai. Yang sisi sebelah sini akan aku tunggu sampai dia nge-set terlebih dahulu, baru nanti aku timpa atau aku layer lagi dengan si sunscreen gel. Oke, ini udah lumayan nge-set. Kita timpa pakai si yang ini pakai si sunscreen baru day cream, dan yang ini pakai day cream dulu baru sunscreen. Sebenarnya kalau dari kamera itu nggak terlalu kelihatan banget perbedaannya, tapi kalau di real life-nya ini masih agak sedikit geser dan ada agak patchy juga di sebelah sini. Dia nggak rata gitu. Dia di area sini sama di area sini. Bisa lihat ini yang putih-putihnya. Kalau di area sini sampai sini nggak terlalu kelihatan sih. Beda banget sama yang sisi satunya lagi, dia tuh benar-benar flawless dan nggak ada patchy atau geser sama sekali dari si day cream ataupun si sunscreennya. Dia udah biasa aja gitu. Catatan buat kalian, ini nggak berlaku untuk semua produk ya. Kalau misalnya kalian punya day cream yang kan teksturnya itu ringan, terus juga dia teksturnya gel ataupun yang nggak ninggalin white cast, kalian bisa pakai day cream dulu baru sunscreen. Tapi khusus si day cream DNA Salmon ini, kalian bisa pakai si sunscreen dulu baru pakai si day cream DNA Salmon karena dia teksturnya creamy. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering banget kalian tanyain. Jadi gini, meskipun DNA Salmon ini bagus untuk meregenerasi kulit dan mencerahkan kulit, dalam satu paket DNA Salmon ini itu nggak cuma DNA Salmon aja isinya, ingredientsnya tuh ada active ingredients yang lain, contohnya kayak ada retinol. Kalau misalkan kalian langsung pakai dengan kulit yang kering dan gak ada persiapan sama sekali, itu bisa jadi purging atau breakout yang kalian alamin sekarang. Padahal, supaya DNA Salmon itu meresap atau bekerja dengan maksimal, kondisi kulit kalian tuh juga harus dalam keadaan lembab. Jadi benar-benar harus dipersiapkan banget guys. Nah, si DNA Salmon ini anggaplah sebagai makanan untuk kulit. Jadi dia juga perlu yang namanya minum. Minum itu bisa dalam bentuk pelembab guys. Jadi dia bisa dalam bentuk glycerin atau ceramide atau hyaluronic acid. Jadi kalau misalkan skin barrier kalian kuat dan cukup untuk terhidrasi, resiko untuk yang namanya purging atau breakout itu bakal lebih kecil. Step by step, biar kulit kalian itu nggak breakout. Yang pertama, jangan langsung kalian layer semua produk yang kalian lagi pakai. Minimal kalian jeda dulu 3-5 menit, jangan langsung kalian layer karena itu bisa bikin kulit kalian jadi breakout. Yang kedua, selingi dengan pelembab yang fokus untuk menghidrasi. Contohnya kalian bisa pakai moisturizer atau pelembab dengan kandungan-kandungan ceramide. Jadi kalau misalnya kalian pakai si night creamnya, itu kalian menghindari dari si breakout. Terus yang ketiga, jangan mencampur skincare dengan bahan aktif lain di luar dari paket DNA Salmon seperti retinol, AHA, atau BHA karena emang nggak semua skincare itu bisa dicampur ya guys. Yang keempat, mulai dengan frekuensi terendah terlebih dahulu, misalkan 2-3 hari sekali, biar kalau misalkan nggak ada reaksi berlebihan kayak purging atau breakout, kalian bisa lanjut untuk pakai setiap hari ya guys. Jadi kesimpulan di video kali ini, urutan skincare itu tergantung pada tekstur produknya. Dan biasanya breakout itu muncul karena kulit kalian belum terbiasa sama bahan-bahan aktif yang terlalu banyak. Nah guys, aku mau tahu dong pengalaman kalian setelah pakai yang namanya sunscreen gel sama DNA Salmon SF12.
boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan video kali ini kita sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. See you the next video. Bye.